Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube Freddy Sudaryanto. Kalau Anda kelas SD, belajar 6 tahun, kemudian lulus. SMP 3 tahun, ya belajar lulus. SMA belajar 3 tahun, kemudian lulus. Ya wajar sudah tahunan. Kasus Subang hampir 2 tahun, masa nggak lulus-lulus? Kita belajar hampir 2 tahun, kalau yang hampir 2 tahun ya, kalau yang dari awal. Belajar hampir 2 tahun, nanti sampai Agustus, hampir 2 tahun, masa kita nggak lulus-lulus juga? Masa sih kita tidak bisa menganalisa? Kalau memang benar ya, mengikuti kasus ini selama hampir 2 tahun, masa belum bisa menganalisa siapa sih kira-kira gitu? Ya, kira-kira siapa sih pelaku di antara ini yang ada di kasus Subang ini? Hampir 2 tahun kita belajar, masa nggak lulus-lulus? Permasalahannya, Bang Fred, ini tidak ada CCTV, tidak ada tersangkanya gitu kan. Ya betul sih kalau kita lihat begitu. Tetapi kalau kita lihat kasus Jessica, ya, itu bagaimana tidak, mana yang ada memperlihatkan CCTV. Pada saat CCTV ada pergerakan kan tertutup oleh bag itu ya, tas kecil itu. Tidak ada memperlihatkan gerakan Jessica di sana. Tapi polisi berani memutuskan bahwa dia tersangkanya. Dan di persidangan tidak ketakutan, polisi kalah. Karena insting hakim yang berbicara kan insting di sana. Gitu. Jadi keputusannya dari hakim bahwa dipidanakan Jessica. Padahal secara ini itu sangat ketat sekali Jessica itu di sana. Tapi akhirnya keputusan ada di hakim. Karena tidak ada CCTV yang memperlihatkan Jessica langsung melakukan memasuki cyanida, tidak ada pergerakan di sana. Walaupun dia sempat ke belakang dulu menghubungi counter di sana ya. Kemudian duduk di meja merapihkan gelas-gelas. Tapi kan tidak ada pada saat dia memasukkan cyanida gitu, tidak ada. Ya, akhirnya apa? Keputusan hakim. Karena ada keberanian dari pihak kepolisian untuk menetapkan tersangka. Dengan segala pertimbangan yang matang tentunya dari pihak kepolisian ya. Dan di persidangan kan akhirnya benar. Hakim memutuskan. Apakah kasus Subang hampir 2 tahun kita masih jalan di tempat, tidak memberi keberanian? Ya kita tunggu saja, mudah-mudahan dengan kabar reskrim yang baru dan Kapolda yang baru ada sinergi yang bagus nih. Mudah-mudahan bisa menembus benteng tebal ini. Karena ada benteng tebal di kasus Subang ini. Nah, kembali lagi, kita sebagai para media, para YouTuber juga kan kita belajar selama 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Masa kita masih pelimpan dalam menentukan gitu di pemikiran kita. Gitu. Yang tadinya mengerucut tiba-tiba jadi buyar. Gitu kan. Apakah kita belajar nggak lulus-lulus nih selama 2 tahun, kira-kira kita belum menentukan siapa sih kira-kira tersangkanya gitu. Kan kita belajar dong, hampir 2 tahun, masa masih mencelok sih? Ada informasi dari luar gini, mencelok, belok. Ada informasi dari luar, belok, terpengaruh gitu kan. Wah, si ini mirip dengan sketsa, wajahnya gini-gini, mungkin si ini belok gitu. Ya, padahal kan harusnya bisa intuisi kita sebagai katakanlah kita ini YouTuber itu sebagai kepanjangan dari wartawan lah ya, secara tidak langsung lah gitu, sedikit saja gitu ya. Tapi kan kalau wartawan berani dia gitu. Nah, kalau wartawan yang tidak berani ya nggak tahu tuh, tanya kan. Kebanyakan wartawan tuh berani gitu, kalau dia mau melapor ke sana, memberikan informasi yang baik-baik, ada informasi yang janggal, laporkan ke pihak kepolisian. Kan itu kan kalau wartawan begitu ya, berani menusuk ya, seperti itu. Harusnya berani seperti itu. Tapi kan kalau kita mah YouTuber mah ya, kita mah hanya mengawal aja lah.
dari belakang memberikan informasi-informasi, apa analisa-analisa, semuanya juga kita serahkan kepada pihak kepolisian. Nah, kembali lagi. Jadi kalau kita lihat, kita amati hampir 2 tahun ini, kita harus bisa menentukan setidaknya pada diri kita sendiri. Kira-kira siapa sih? Saya nggak mau megang hidung, nanti bisa megang hidung apa gitu ya. Padahal ini saya lagi gatel aja. Apa namanya? Kita harus bisa menentukan gitu loh. Kira-kira siapa? Dari rentetan awal hari pertama, hari kedua, ya, hari ketiga, hari ke-13, ya, terus 14, rentetannya kan kita bisa melihat di situ, gitu kan. Terus sampai ke hari keberapa bulan ada pergerakan-pergerakan apa, kita bisa melihatlah di sana, ya. Kita bisa mengambil kesimpulan, ada yang hal-hal yang aneh, ada hal-hal yang janggal, ada hal-hal yang tidak seperti biasanya dalam keadaan hidup normal, dalam keadaan pergerakan normal, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan seperti biasanya. Kan kita bisa melihat ke sana, walaupun tidak bisa dijadikan itu patokan, tapi kan kita bisa menilai. Sama dengan pihak penyidik pun begitu, kalau misalkan tidak ada suatu hal yang jelas, maka akan dicari hal-hal yang aneh. Sama dari pihak kepolisian begitu, ya kan? Termasuk juga hakim pada saat menentukan persidangan kan, walaupun tidak ada CCTV di sana yang memperlihatkan langsung ke pergerakan, tapi intuisi daripada hakim yang memutuskan bahwa ini janggal, putuskan kena vonis sekian tahun. Itu akibat dari apa? Intuisi, insting daripada kemanusiaannya. Ada sesuatu hal yang janggal, tidak aneh, dan lain sebagainya. Nah, kita tunggu nih keberanian dari pihak kepolisian untuk menentukan siapa tersangkanya gitu. Nah, kita tunggu saja keberanian itu. Mudah-mudahan. Apalagi kita yakin di media karena informasi dari pihak kepolisian bahwa polisi sudah mengantongi nama-nama, sudah ada calon buat kado dan lain sebagainya. Itu pihak kepolisian loh yang mengatakan demikian loh. Dan bukan orang ecek-ecek, orang-orang pejabat di kepolisian. Kan artinya kita tunggu, mungkin dari pihak kepolisian lagi mengatur strategi atau seperti apa gitu ya kan, kita tidak tahu juga. Kita berharap saja lah, berharap ada info-info bagus dari pihak kepolisian menjadi titik terang, jangan jadi titik abu-abu gitu, seperti itu. Ya, inilah di pembahasan pagi ini adalah pasca hampir 2 tahun ini, mudah-mudahan kita lulus untuk menentukan insting kita sebagai manusia, kira-kira siapa sih pelakunya. Jangan sampai membuyar lagi gitu. Sudah menuju ada informasi dari luar, diiyahkan oleh ayah gitu. Iya gitu. Seperti itu. Nah, makanya kalau ada informasi gitu, tidak pernah saya langsung cerna begitu saja saya makan langsung saya upload, enggak. Wah, ini maksudnya apa ngasih informasi ini? Ini maksudnya apa ngasih informasi ini? Saya pelajari dulu, baru saya up gitu. Ya mudah-mudahan dengan perjalanan ini, ya, adanya kekuatan di antara pelaku untuk menutupi kasus ini, saya yakin dari kekuatan itu, ya, itu suatu saat akan ada yang bocor. Katakan begini, kalau kita lihat rantai, ya, bundaran-bundaran rantai itu kuat, ya, kuat rantai. Kekuatan rantai-rantai yang kekuat dari besi itu, dia bisa menarik motor, bisa menarik mobil yang lagi mogok, bisa menarik perahu juga yang mau mendarat, menarik juga pesawat, ya. Itu kekuatan rantai-rantai yang bundarannya itu sama besarnya, sehingga satu sama lain saling menarik, saling menguatkan. Coba bayangkan dari bundaran-bundaran rantai itu ada bundaran yang kecil, apa yang terjadi?
memang tidak akan langsung putus, tapi lama-lama kelamaan akan putus rantai itu. Tidak menutup kemungkinan di kasus Subang ini yang sangat saking kuat bisa didobrak suatu saat akan terbuka dengan adanya informasi-informasi dari kekuatan yang lemah. Sekuat-kuatnya memegang prinsip yang dilakukan oleh, katakanlah, dikatakan seorang dalang gitu ya. Kalau saya tidak mengatakan dalang sih, karena kalau insting saya itu di kasus Subang tidak ada dalang gitu. Tidak ada dalang, hanya pelaku saja. Nah, kekuatan apa yang ini? Suatu saat ini akan mulai melemah. Mulai melemah kalau tidak ada uang, habis uangnya, tidak punya pekerjaan. Karena bagaimana punya pekerjaan, sedangkan dianya sendiri merasakan telah melakukan suatu kejahatan, maka dia akan merasakan secara feeling aja dia juga akan bergerak susah ya. Di masyarakat akan bergerak susah. Ya, karena apa? Karena feeling dia itu tidak akan pernah santai gitu. Pikiran-pikiran dia tidak akan pernah santai. Kesono takut orang gimana, kesini mau bergerak gimana, mau mencari pekerjaan kesini susah. Ya, karena ini hukum alam. Kalau orang sudah berbuat dosa, apalagi pidana yang ini jelas-jelas sangat sadis gitu ya. Ya, itu akan terbelenggu terus di pikirannya. Susah bergerak, kemana-mana susah bergerak. Ya hukum Tuhan lah inilah. Masa Tuhan mau diam saja terhadap kejahatan makhluknya? Kan itu termasuk dosa besar, membunuh, menghilangkan nyawa itu dosa besar. Masa Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diam saja? Ya, akan dibuat sama Allah agar kasus ini bisa terbuka. Sedikit-sedikit saja. Ada cara Tuhan kok. Ada cara Tuhan. Tangan Tuhan ikut campur di sini. Ya, diberikan stres yang sangat tinggi kepada mereka. Stres yang sangat tinggi. Tidak bisa bergerak sono kemari. Uang habis. Ya, suatu saat akan berbicara sendiri. Tidak sedikit juga ada informasi yang sudah masuk. Ya, informasi yang kita lihat di media. Coba kita lihat di media, ada informasi yang sangat penting sebenarnya. Kalau itu dikejar, ya. Katakanlah dulu pernah ada channel YouTube Koin 1077. Betapa dia banyak sekali informasi yang dia dapat dari saksi-saksi yang diwawancarainya. Terakhir adalah informasi sempat kita adalah dari salah satu saksi yang diwawancarainya, dan itu sangat krusial itu informasi itu. Kita sudah di media nih ya. Coba kalau kita lihat lagi, tapi kalau nggak salah sudah nggak ada channel YouTube-nya, ya. Tapi informasinya itu sangat-sangat bagus sebenarnya, ya. Nah sekarang kalau saya lihat sudah mulai lagi bergerak lagi nih, informasi itu mulai muncul. Mudah-mudahan pergerakan-pergerakan yang sedikit lambat laun, ya, memberikan informasi-informasi yang bagus ke arah titik yang mudah-mudahan ke arah sana. Tapi kita tunggu, mudah-mudahan juga ini bisa dilanjuti oleh pihak kepolisian seperti itu, ya. Kalau misalkan kasus ini apakah ada motif hubungannya dengan salah satu poin yang disebutkan misalkan nanti ya, sebuah sih. Nah, itu terus aja apakah di poin masalah satu itu akan bisa berkembang terus di sana. Apakah itu poinnya? Karena kalau kita lihat daripada kejahatan-kejahatan yang berlangsung, itu tidak jauh daripada ya kekuasaan, harta seperti itu ya. Nah itu bisa jadi sumber-sumber daripada malapetaka itu. Bisa jadi sumber. Ya. Karena kalau orang sudah serakah dengan duniawinya, tidak ada kepuasan, ya bisa jadi seperti itu. Ya. Ketamakan, kebencian, keserakahan tadi. Ya itulah. Mudah-mudahan sekali lagi nanti ke depan ini kita harapkan ada informasi yang menarik, informasi yang tajam, informasi yang kita tunggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.